Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Kanen Info yang memberi tentang info-info yang mungkin penting buat kalian ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat mendengarkan pakai headset biar jelas kayak gitu. Bukan keterangan. Info kali ini saya membahas tentang keterangan paket gagal diambil si kesit ya di Tokopedia atau di Bukalapak kayak gitu. Judulnya kayak gitu sih di media. Saya bacakan ya. Oke. Di Tokopedia dan Bukalapak sekarang 2019 sudah ada sistem bersih otomatis. Ini sudah lama berarti ya. Untuk jasa pengiriman si cepat, hal ini bertujuan untuk membuat mudah penjual agar tidak perlu mengirim barang ke drop point si cepat, karena kurir yang akan mengambil ke alamat toko penjual kayak gitu. Biasanya ada pilihan sih, mungkin di kita yang kalau penjual kita yang ke kantor drop point-nya atau diambil sama si ekspedisi kayak gitu ya. Kalau di Tokopedia ini saya lanjutkan ya. Kalau di Tokopedia ada pilihan apakah penjual akan mengirim sendiri di counter si cepat atau meminta dijemput kan, kayak saya tadi bilang. Sedangkan kalau di Bukalapak hingga saat kayaknya mungkin sudah update sebelumnya, karena ada pilihan apabila ada orderan yang tanda kurir harus sesuai atau wajib bersih otomatis kayak gitu. Ini pakai resi otomatis ya gitu ya. Penjemputan paket ke rumah atau toko penjual sebenarnya enak kayak gitu katanya. Kita tidak perlu repot-repot datangi si gerai si cepat kayak gitu. Ada orderan pagi atau siang langsung request penjemputan, maka biasanya akan dijemput dalam waktu 1-2 jam. Itu menurut dia cepat juga kayak gitu. Mungkin karena cepat cukup dekat dengan rumah dia. Intinya itu. Tapi ada beberapa masalah yang menjadi kurang efektif berdasarkan pengalamannya dia, diantaranya yaitu kalau orderan terlalu sore dan dia otomatis request backup jadi sore atau maghrib ya, maka biasanya penjemputan dilakukan esokan harinya kayak gitu. Yang selanjutnya bisa juga terjadi paket gagal diambil si cepat karena si gesit tidak menemukan alamat penjual. Ini mungkin bagi yang baru jadinya belum menemukan alamat. Kalau sudah sering kan sudah menemukan, yaitu intinya. Atau si penjual sedang tidak ada di rumah atau di toko sehingga tidak bisa serah terima barang, begitu umumnya. Bagi sebagian orang memang jualan di marketplace terkadang hanya sampingan kayak itu, sehingga jarang ada di rumah juga, tergantung orangnya sendiri. Lalu bagaimana solusinya jika terjadi seperti itu untuk seller ya? Dia sendiri ini katanya kalau misalnya sudah request tapi si tidak kunjung datang sampai jam 19 malam atau sekitar jam 7-an ya kayaknya, maka biasanya langsung dia antar sendiri ke drop point si cepat kayak gitu. Hal ini juga sudah dia tanyakan ke operator atau sales counter si cepat ya. Apabila si gesit gagal ambil atau dia mau kirim saja sendiri ke drop point-nya tanpa menunggu jemputan datang ya. Apa boleh kayak gitu katanya kayak itu. Kata sales counter sih boleh-boleh saja. Itu ilmunya. Kayak gitu. Jadi jika ada barang yang intinya ada status gagal dijemput itu ya, intinya kayak gitu. Mungkin sudah sore jadi belum dijemput,
atau ya kayak tadi mungkin belum mengambil ya, belum menemukan alamat kayak gitu intinya, jadinya gagal diambil ya, statusnya kayak gitu ya. Ini ada beberapa cara untuk komplain ya. Saya bacakan lagi ya. Ini ada 5 cara untuk komplain si cepat ya, kayak gitu. Sebagai seorang penjual online di Tokopedia maupun Bukalapak, dia ini sering mendapat keluhan dari pembeli, dan katanya barang dia kok saya kok belum sampai, itu katanya kayak gitu. Pertanyaan tersebut sebenarnya kurang tepat ya kalau diajukan ke penjual atau pengirim, karena sama-sama tidak tahu ya kayak gitu. Tapi biasanya penjual yang baik pasti membantu, itu harusnya, karena itu mungkin beli di toko dia, harusnya dia yang sedikit-sedikit membantu lah kayak itu. Karena saya bacakan lagi, secepat atau pihak ekspedisi adalah yang bertanggung jawab 100% atas pengiriman. Ya itu kan karena sudah diserahkan ya di pihak ekspedisi ya, sehingga akan lebih efisien jika langsung berhubungan dengan si cepat ya. Tanya ke penjual, boleh-boleh saja sih untuk minta bantuan kayak gitu. Langkah-langkah pertama sebelum komplain si cepat ya, pembeli atau calon penerima barang sebaiknya cek resi dulu ya untuk mengetahui posisi barang. Biasanya kan dikasih nomor SI ya dari pengirim atau di menu transaksi kalau beli barang di marketplace ya. Itu bisa digunakan untuk pelacakan posisi barang ya. Untuk cek resi bisa di www.sicepat.com atau cek resi atau di cekresi.com, atau bisa kalian lihat di Google lah ini ya, itu cek resi cepat ya, itu nantinya bisa di kasih situs ya. Dari hasil tracking resi tersebut bisa diketahui posisi barang ada di mana kayak gitu. Paket telah diinput, paket telah diterima kayak gitu ya. Masalah yang terjadi pada tanggal 10 statusnya masih tetap tidak ada update ya, 4 hari sebarang sampai ke alamat tujuan itu katanya ya. Padahal menurut estimasi di website cepat Bandung Jember hanya 1-2 hari itu katanya. Jika dirasa ada masalah atau terlambat atau berhenti sudah melebihi waktu estimasi pengiriman tapi barang belum sampai dan lain-lain sebagainya, silakan komplain ke si cepat ya. Kalau saya sih jarang ya, ini bagi yang menggunakannya saja ya. Kalau saya beli ya pernah menggunakan kayaknya, ini kalau mengirim-ngirim belum ya, karena ya itu tergantung ada enggaknya di lokasi kayak gitu ya. Saya lanjutkan, bukan komplain ke penjual atau pengirim, karena masalah pengiriman ke alamat tujuan seharusnya tanggung jawab si ekspedisi atau si cepat kalau menggunakan si cepat kayak gitu. 5 cara komplain ke si cepat ya. Yang pertama itu melalui WhatsApp ya, ada nomornya, ini saya ntar kasih ya, 081 299 666 namanya triple 3 kali terus 088 kayak gitu ya. Komplain melalui WhatsApp sangat disarankan karena paling murah ya, hanya modal kuota, bisa dibilang gratis kayak gitu ya, kayak gratis kayak gitulah ini. Dan semua orang pasti sudah bisa pakai WhatsApp bagi yang sekarang kayak gitu ya, banyaknya sih mungkin sudah agak bisa semuanya. Yang kedua itu melalui email ya, cs@sicepat.com ya. Ya mau lewat email juga bisa, tapi kadang dibalas kadang tidak ya, karena email itu gimana ya, intinya ya lama lah gitu. Kalau aku eh, kalau lihat intinya kayak itu. Isi email komplain yang harus diwajib sertakan minta tolong untuk cek resi, jadi wajib sertakan nomor SI ya, serta nama penerima. Selanjutnya sertakan nama penerima, alamat lengkap penerima, nomor HP penerima kayak gitu. Ya selanjutnya jika Anda sebagai pengirim sertakan juga nama dan nomor HP pengirim. Sertakan ciri barang untuk memudahkan pencarian ya, misal paket di pack kardus ukuran bla 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 bla, sertakan foto resi optimal kayak itu. Oke kayak gitu. Bentar.
email biasanya akan dibahas dalam 1-2 jam ya, atau maksimal 24 jam. Isi emailnya biasanya informasi bahwa telah dibuat laporan untuk investigasi ke bagian terkait. Apabila tidak ada balasan lebih dari 1 hari, silakan coba acara lain kayak gitu. Yang ketiga itu melalui Line ya, itu aplikasi Line dengan username @sicepat kayak gitu. Dia sendiri katanya belum pernah coba karena tidak install aplikasi Line, soalnya cukup mengganggu karena banyak iklannya. Itu infonya dia gitu. Selanjutnya itu melalui telepon ya, mungkin karena kalau itu akan kena biaya, jadi siapkan saldo pulsa yang cukup banyak ya. Hotline-nya si cepat melalui telepon ada 021 2933 7086. Saya lanjutkan ya. Siapkan data, biasanya nanti ditanyakan data nama Anda sebagai penerima atau pengirim, alamat tujuan, nomor telepon atau HP, isi barang, ciri-ciri packing. Hal ini biasanya untuk verifikasi ya itu. Yang terakhir lah intinya itu. Datang ke si cepat cabang terdekat. Kalau saya memilih itu sih yang datang langsung aja, yang langsung aja kontak langsung ya. Pastikan sudah cek resi dan tahu posisi barang ada di mana. Kalau sudah ada di kota tujuan kota Anda, silakan datang ke si cepat ya, cabang atau perwakilan di kota Anda ya. Daftar cabang ada di situs sicepat.com ya. Membutuhkan waktu, tenaga, dan ongkos jalan. Jadi ini pilihan terakhir kalau sudah mentok ya. Kalau sudah nggak sabar kayak itu, jangan lupa bawa nomor SIM, nomor KTP, bukan nomor KTP, dan KTP ya. Bawa KTP sesuai di resi ya, atau surat kuasa jika diwakili ya. Kapan minta bantuan penjual atau pengirim ya? Agar lebih bijak, Anda bisa meminta bantuan penjual atau pengirim ketika barang mentok di kota asal. Sedangkan jika sudah di kota tujuan, akan lebih efektif jika si calon menerima barang yang tahu situasi dan kondisi, alamat tujuan, dan pihak secepat yang tahu posisi barang sudah sampai di mana. Kayak gitu. Seringkali membeli bertanya ke penjual, kan pesanan saya kok belum sampai kayak gitu. Kira-kira yang lebih tahu penjual atau pihak cepat? Jelas pihak cepat, karena kiriman ke alamat tujuan sudah terpesan 100% tugas si cepat kayak gitu. Tip menghindari masalah dengan si cepat ya kayak gitu. Yang pertama itu packing barang jangan terlalu kecil jika untuk menghindari kehilangan atau selip ya, tumpuk dan sebagainya, karena paket gudang ekspedisi ini numpuk ya, banyak, kalian harus tahu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi jangan terlalu kecil ya, karena paketan itu banyak bro, bukan kamu saja kayak gitu ya, intinya kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu kecil kalau takut keselip kayak gitu ya. Saya sarankan jika ada masalah pengiriman pembeli, track dulu nomor SIM di status si cepat. Cek barang sudah sampai mana. Jika sudah di kota pembeli, silakan langsung berhubungan dengan si cepat. Seperti yang saya tadi, silakan email, telepon, datang kayak gitu. Sedangkan jika terkendali kota asal, baru minta bantuan penjual kayak gitu ya, biar lebih efisien dan bijak ya. Yang selanjutnya perlu diperhatikan juga, pengiriman terlambat biasanya terjadi ketika overload ya, sudah kebanyakan tadi kayak gitu, terutama pada waktu libur lebaran, Natal, atau tahun baru kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin untuk mempercepat durasi saya akhiri ya. Yang kurang jelas silakan untuk komentar di bawah, mudah-mudahan jelas kayak gitu ya, karena barang itu paketan itu banyak ya, jadi bisa overload juga. Oke, assalamualaikum. Bang Robin minta maaf, jangan lupa gengsi untuk subscribe, jangan gengsi untuk subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.